Ya. Ya, kalau dulu mungkin masih agak gampang ya, waktu waktu awal-awal saya ikutan dengan Satu Indonesia Award hampir 10 tahun yang lalu itu masih rada gampang. Soalnya kan pesertanya cuma berapa ratus gitu ya. Masih seleksi masih gampang dan saya bisa compare banget ke cari di YouTube, orang lain ngerjain apa, ini anak jelek. Cari YouTube, ini kerjaan apa, ini anak jelek. Masih gampang. Sekarang gila. Aduh, stres. Jurinya stres karena anaknya bagus-bagus. Jadi anaknya keren-keren banget sih. Dari sisi anak-anak keren banget. Dan saya respect banget sama finalis yang menang. Itu mereka susah dibuat dibedakan sih sebenarnya. Sama kerennya sih. Gitu. Iya, iya. Dan mereka kalau pernah lihat proses penjurian kan saya juri yang paling kurang ajar sih sebenarnya. Ya tadi pengalaman menarik yang tadi yang nangis ya. Tapi kalau juri kurang ajarnya kan saya selalu search di Google, saya googling juga kan. Ini ada anak, saya googling, saya lihat kiprahnya dia kan kiprahnya dia biasanya tercatat lah di Facebook lah, di media sosial lah, apa kan kelihatan kiprahnya dia. Dan saya akan searching. Dan kelihatan anak-anak ini memang rata-rata menonjol di media sosial, kelihatan di mana kelihatan mereka kelihatan, cuman mereka kan belum dapat award, itu aja deh. Jadi Astra ngasih mereka yang belum dapat award tadi, anak yang bukan main tapi belum dapat award, kira-kira kayak gitu. Kalau pertama kali gue nggak ikut, yang kedua baru ikut. Iya ya. Sekarang tahun keberapa sih? 11? 10? 10 aja 8.000 berapa tadi? 8.000. Sekarang lebih parah. Nah, sekarang bayanginnya gini, bayangin. Kan juri nggak mungkin seleksi 8.000-nya. Nggak mungkin juri yang seleksi kan. Dan juri kemungkinan harus pokoknya harus ada mekanisme buat memeras dari kalimatnya kurang ajar banget ya. Dari 8.000 kita peres jadi berapa puluh lah. Nah, bayangin kalau dulu dari 100 ke 20 masih gampang ya. Ini 1000 ke 20, mateng lu yang meresnya, asli. Makanya kemarin saya udah mulai usul kalau bisa kita mulai implementasikan artificial intelligence AI ke dalam proses penjurian. Softwarenya udah jadi sih, softwarenya udah saya bikinin, udah kasih ke teman-teman di Tempo. Mudah-mudahan anak-anak itu udah mulai bisa make ya. Saya pengen ngasih tahu, pengen ngajarin sebenarnya ke teman-teman di Astra segala macam buat pakai software AI ini buat proses penjurian. Dan mungkin kalau ini bisa dijalankan, mungkin ini barangkali salah satu proses penjurian pertama di Indonesia pakai AI. Keren, Bu. Satu Indonesia Award pakai artificial intelligence. Wah, selesai ini nanti tahun depan juri bisa di PHK semua lah tuh, jangan khawatir. Oh, ya. Ngadep ke lu kayak gini caranya ya. Ya soalnya gue punya 2 layar nih, ada layar komputer, ada layar handphone. Bukan high tech, komputernya nggak ada kamera. Kalau harapan yang paling sederhananya ya gini ya. Satu Indonesia Award udah jelas kita ngumpulin anak-anak yang keren-keren di Republik ini, anak-anak yang inspiratif. Bukan anak juga, orang 35 tahun, ada yang udah bukan anak, udah bapak-bapak juga ya. Bapak pemuda-pemudi, ada Mamut, ada mamah muda, ada ya. Tapi orang-orang Indonesia yang keren-keren banget. Kalau saran saya sih gini lah. Coba ngelihat
mereka-mereka ini, kiprah-kiprah mereka, dan mereka bukan orang yang sembarangan, mereka yang bukan main banget. Mereka, kalau saya sarankan, tolong dijadikan contoh panutan buat bangsa Indonesia. Kalau kita panutannya ke berita-berita yang ada di koran-koran segala macam, rata-rata korupsi lah, apalah segala macam negatif banyaknya. Kan koran banyaknya berita negatif, jarang sekali koran ngasih berita positif. Satu Indonesia Award ini beritanya sangat positif banget. Kita bisa pakai orang-orang yang terpilih di Satu Indonesia Award sebagai panutan, dan kita bisa lihat mereka semua itu di websitenya Satu Indonesia Award, www.satu-indonesia.com, atau di YouTube-nya Satu Indonesia Award. Satu Indonesia, pokoknya cari, nggak tahu alamatnya apa, harus tanya Dela yang tahu. Hah? YouTube-nya? Channelnya satu, nyambung, pakai underscore atau pakai apa? Nyambung. Oke, jadi silakan lihat di YouTube-nya Satu Indonesia. Cuman saya udah nyolong nih sebenarnya, jujur dulu ya. Saya nyolong beberapa video Satu Indonesia yang bagus-bagus. Saya masukin di channel saya juga, jadi bisa lihat di channel saya juga. Ntar nge-refer ke Satu Indonesia channelnya juga. Ono mah kurang ajar dah, suka saya colong. Yang bagus saya colong. Alhamdulillahirabbil alamin, nambah cewek satu. Ya. Salah satu yang sebenarnya masing-masing punya kesan masing-masing. Satu yang nempel, karena saya bidangnya teknik ya, saya kan orang teknik, orang engineer segala macam. Si Haryanto apa sih namanya, lupa belakangnya. Jadi kisahnya adalah Haryanto ini anak muda dari desa. Satu-satunya yang pertama kali dari desa itu di daerah Makassar ya, dari Sumatera Selatan, Makassar, yang bisa berangkat kuliah ke Ujung Pandang. Nah, di Ujung Pandang terbukalah wawasan dia untuk bisa akses internet segala macam. Masalah utama di desa dia adalah listrik ternyata. Karena nggak ada listrik, anak-anak nggak bisa belajar malam. Nah, akibatnya dia berjuang lah supaya ada listrik di desanya. Pemerintah yang dikasih genset ke desa itu. Cuman kalau kita ceritanya dia, si Haryanto itu, waktu kasih genset, tiap pagi harus ada orang yang ke kota beli bensin, sore balik lagi ke desa itu buat ngisi bensin, gensetnya nyala malam. Pagi-pagi berangkat lagi ke kota, sore balik lagi ngisi bensin. Tiap hari kayak gitu, tewas. Genset itu dibongkar, diambil generatornya, dialirin air, dipasang kincir air, terus dialirin air ke kincir airnya. Jadi sekarang nggak perlu lagi orang ke kota. Jadi ide seperti itu kan munculnya karena dia dibukakan pintunya ke kota, terus dia dapat ide, dia implementasikan di desa, dan sekarang dia mulai muter bikin listrik ke desa-desa. Dan terakhir saya search di Google, baru 2-3 hari yang lalu saya search di Google, dia akan jadi bupati. Oh, nggak tahu ya? Kasihan deh lu nggak tahu, gua tahu. Dia lagi pencalonan ya, lagi calon jadi bupati. Saya lihat, weh, jadi bupati nih anak. Ya, kalau bupatinya model gitu saya oke lah. Maksudnya memang dia dari desa, dari bawah, berjuang, dia tunjukin semuanya, dan dia orangnya semangat banget, punya ini banget. Kalau itu yang terjadi, kalau kita punya pemimpin seperti itu, saya sih oke sih sebenarnya, nggak masalah. Approve. Pilihlah Haryanto. Kok jadi iklan? Nggak boleh. Jadi kampanye nggak boleh. Siap. Ya. Kalau saya caranya sederhana banget sih. Caranya sederhana. Saya akan melihat orang, bermanfaat buat berapa orang gitu. Udah gitu pakai biaya berapa, maksudnya tekniknya kayak gimana, biayanya berapa, terus bisa langgeng nggak. Cuman gitu aja sih. Intinya gini, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain gitu. Semakin banyak dia bermanfaat, semakin baik. Itu aja sederhana. Kalau Ono ya. Kalau bisa kalau Ono akan nyari di Google segala macam. Jadi kalau bisa sering posting di media sosial karena akan di-search sama Ono langsung. Gitu. Kalau juri lain enggak, juri lain kagak pakai Google. Kenapa?
Iya, gitu. Tapi inti yang paling gede mah lu bermanfaat buat berapa orang. Kalau bermanfaat buat satu orang, buat ibu bapak lu, coret langsung. Itu nggak ada di syarat, kagak ada yang itu. Itu mah teknik teknik biar juri terkagum-kagum gitu aja. Ya, saya mikirnya lebih ke arah pendidikan sih. Jadi orang kalau pendidikannya bisa jalan dengan baik bener itu jadi kendaraan buat meratakan apapun sih, mau teknologi ke, mau apa aja. Pendidikan kunci utamanya. Cuman sekarang itu pendidikannya kita banyak tersekat karena jaringan komunikasinya nggak lancar, nanti birokrasinya Diknas segala macam ribet. Nah itu perjuangan kita semua lah. Kalau Anda bisa menyelesaikan hal-hal seperti itu sebagai calon Satu Indonesia Award, langsung gua usulin jadi pemenang Satu Indonesia Award dah. Gitu. Iya, keren. Apalagi sekarang pandemi, contoh pandemi. Orang tua pada komplain semua, Pak, sekarang bayar pulsanya gimana, Pak? Ini internetnya lemot banget, Pak. Itu udah bahasa ini banget dah. Kalau kita bisa punya solusi buat mereka, udah keren. Gitu. Iya, tapi jujur sih, ini bukan buat Indonesia aja. Kalau Anda sadar bahwa yang cari solusi seperti ini bukan cuma Indonesia, Afrika pun nyari, Nepal, Bhutan, Amerika Selatan nyari semua. Kalau kita bisa bikin solusi buat Republik Indonesia yang butuh seluruh dunia sih sebenarnya. Kita bisa jadi contoh dunia itu aja sih. Sayang orang nggak sadar itu aja sih. Iya, asal tahu. Iya. Dan orang yang bisa seperti itu adalah pahlawan dunia sih sebenarnya. Cie. Belum. Ono-ono aja yang ada. Saya sih sederhana aja sih. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat buat orang lain, itu aja. Tidak dilihat dari jabatan, dari kekayaan, dari gelar, dilihat dari impact dia ke berapa orang. Semakin banyak orang yang dapat manfaat, semakin tinggi dan itu akan semakin saya hormatin, itu aja. Siap. Waktu hampir habis ya. Siap. Nah, kasih. Cowok semua ya. Oh, berisi tuh cewek. Oh, siap. Iya. Di YouTube juga bisa tiap hari sih. Ada gua kuliah umum ada tiap minggu hari Jumat siang. Habis kuliah umum.
Sama-sama. Siap. Thank you, sama-sama.